Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa membuat konten YouTube kembali. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual saya ataupun penolakan urip saya. Alhamdulillah saya masih berada di rumah saya bersama anak-anak dan istri saya. Baik teman sedulur, pada malam hari ini saya membuat konten YouTube kembali. Ya, walaupun dengan alat seadanya, dengan mengupload dari sebuah handphone yang langsung saya upload tanpa edit apapun. Terima kasih sekali wadah yang namanya YouTube, handphone di era sekarang ini. Saya alhamdulillah bisa membuat konten YouTube, yaitu berbagi pemahaman, pengalaman yang selama ini ada di dalam diri saya, teman sedulur. Baik, terima kasih panjenengan teman sedulur yang selalu hadir menonton, mendengarkan konten YouTube saya. Agamanya apapun, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, saya doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah panjang umur, dan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan di kehidupan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Supono yang ada di Pekanbaru, dari satu video yang panjenengan kirim malam hari ini. Saya ingin mengomentari, saya ingin menjawab dengan tema judul yang saya kasih judul, teman sedulur, urusan dengan Sang Maha Pencipta, dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu sangat mudah. Tapi urusan dengan manusia itu yang sering dipersulit. Namun jangan percaya saya, percaya diri panjenengan sendiri-sendiri. Kembali, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan guru spiritual ataupun tokoh pakar pikiran, guru ngaji. Namun saya hanya ingin berbagi dengan pemahaman-pemahaman yang selama ini saya dapatkan. Saya ingin berbagi, teman sedulur. Semuanya tetangga saudara saya yang walaupun sampai detik ini belum pernah mampir di konten YouTube saya, yang pastinya mereka orang-orang yang sudah sangat baik dengan keluarga saya. Tanpa terkecuali orang-orang yang selalu mampir mendengarkan konten YouTube saya, terima kasih sekali. Terima kasih teman sedulur. Panjenengan pasti mengerti dari konten-konten YouTube saya yang awal hingga sampai saat ini. Masih di perjalanan hidup saya, teman sedulur. Saya hanya ingin berbagi, saya tidak berniat menggurui. Masih ini udeng. Saya orang seni, ini banyak pengalaman dari udeng, teman sedulur. Alhamdulillah. Di setiap kesibukan malam hari ya, saya masih selalu menyempatkan nonton, mampir di konten-konten YouTube teman sedulur. Dan beberapa hari saya bikin konten YouTube yang pastinya dengan judul yang saya berikan, renungkan kata-kata saya, jangan lihat casing saya, ucapan saya, dengarkan dan pahami. Cermati, renungkan apa yang keluar dari mulut saya, teman sedulur. Urusan dengan Sang Maha Pencipta itu sangat mudah. Jangan dipersulit. Hanya manusia saja yang membuat cara-cara ritual-ritual yang berbeda-beda. Apakah salah? Tidak. Itu benar menurut mereka dan benar adanya. Yang membuat rumit itu manusia. Salah satu contoh yang video yang saya lihat tadi, seorang ustadzah dengan kalimat yang sangat keras, dengan bacaan ayat-ayat ini, mohon maaf, karena saya umat muslim, jangan pernah lari contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, orang yang selalu berpikir baik, berkata baik, dan selalu berbuat baik, walaupun dengan orang yang belum baik. Tadi ada kiriman di WA saya. Itu penceramah ustadzah mengatakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Tuhan walaupun dengan bagaimana caranya. Kalimatnya doa yang orang-orang musyrik menyekutukan Tuhan. Tuh. Hanya saja nih, saya kasih satu pemahaman dengan kalimat ustadzah tadi. Dia itu manusia, hanya tidak sadar saja. Manusia itu sangat kecil sekali, teman sedulur. Sangat kecil sekali. Andaikan dilihat dari tingkat gedung 50 lantai aja, hanya
terlihat kecil, apalagi di atas pesawat. Nggak kelihatan manusia itu. Padahal Allah Tuhan yang Maha Kuasa ini meliputi semua ciptaannya di alam dunia ini. Sangat besar. Manusia itu hanya kecil sekali. Jangan sok tahu. Dan semua agama yang pastinya di Islam ini mengatakan, ayat ada yang mengatakan, dan saya yakin Allah itu Maha Pemaaf. Nggak seperti manusia. Nggak seperti ustazah tadi. Itu manusia. Dan itulah orang yang menyekutukan dirinya dengan Tuhan. Dia sok tahu tentang Tuhan. Padahal Tuhan Allah itu Maha Pemaaf. Kok ada sesuatu perbuatan yang tidak dimampuni oleh Allah, oleh Tuhan? Tuh, jangan ikut-ikutan teman sedulur dengan kalimat itu. Dia sudah melebihi, melampaui yang namanya semesta, Tuhan. Padahal Allah itu Maha Pemaaf. Tidak ada yang tidak dimaafkan oleh Allah ketika dia mau minta maaf. Kalau manusia sih ya sok tahu, tidak memaafkan, dendam, bahkan tidak akan memaafkan sampai ke liang lahat. Itu manusia. Kalau Sang Pencipta tidak seperti itu. Paham? Walaupun dia ustadz, kiai, gus habaib, guru, dukun, orang spiritual kelas apapun, itu manusia sebutannya saja. Jangan heran, jangan gumunan kalau saya. Apakah mereka bicara seperti itu? Enggak. Apakah salah? Enggak salah. Benar saya dengar tadi teman-teman. Benar saya lihat. Alhamdulillah, hidup itu tinggal kita memilih mau ikut siapa. Karena keselamatan kita ada di dalam diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Bukan pada kiaimu, ustadzmu, gurumu. Tapi selalu ingat teman sedulur, jangan gumunan walaupun dengan seorang ustadzah. Karena ingat, ilmu yang pertama panjenengan teman sedulur dapatkan dari orang tua kita untuk selalu berbuat baik. Mereka berceramah dengan dalil-dalil kitab-kitab yang dia baca. Banyak doktrin-doktrin penghakiman, seolah-olah dirinya sudah merasa yang paling benar. Ingat, banyak sekali orang-orang penyesat namun tidak sadar. Namun jangan pernah satu kalimat membenci teman sedulur. Karena setan iblis itu hanya menggoda, menjerumuskan dengan berbagai macam caranya. Namanya mulutnya, ucapannya itu keluar dari suara seperti apa. Panjenengan teman sedulur sudah tahu kok. Kalau mencontoh suri tauladan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, beliau orang yang sangat baik. Kalau orang baik tidak akan pernah berbicara dengan berdakwah sampai menggebu-gebu, sampai berteriak-teriak, enggak mungkin. Apalagi cerita para wali. Seorang wali enggak mungkin seperti itu teman sedulur. Karena kita itu manusia, jangan sok tahu tentang hukum Tuhan yang sebenarnya. Tapi yang pastinya hukum Tuhan, hukum pasti. Tidak pernah berbohong, tidak pernah berbeda-beda. Siapapun pada orangnya, umat agamanya apapun, sukunya apapun, hukum itu adil, sama. Siapa yang menanam kebaikan pasti akan memetik kebaikan. Dan siap sebaliknya teman-teman. Ingat, Tuhan Maha Pemaaf. Walaupun kayak ustadz bicara dengan dalil-dalil dosa-dosa yang mereka ketahui, dia itu membaca dari buku yang dia dapatkan, ilmu yang dia tafsirkan. Ya, tidak perlu membenci. Kalaupun salah, tidak baik untuk kita, abaikan saja. Ucapan mereka sendiri yang akan bertanggung jawab fid dunya wal akhirat. Nah, banyak sekali nih orang di Indonesia takdim, kagum, bahasanya bahkan melupakan ketakdimannya itu melebihi dari orang tuanya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, yang pastinya tetangga saudara-saudaranya itu sudah baik kepada kita sebelum kita bisa apa-apa, teman sedulur.
Dan mereka ustazah, kiai, gus yang ceramah itu sudah pernah memberi apa pada panjenengan? Apa manfaat selama hidupnya untuk panjenengan teman sedulur? Jangan pernah lari, jangan pernah lupakan kebaikan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, wabil khusus kedua orang tua kita dan kakek nenek kita. Kakek nenek kita, buyut kita, itu leluhur kita, ingat-ingat kebaikannya. Zaman sekarang, di zaman serba-serbi ini, banyak orang terdoktrin pikirannya gumun hiranan dengan orang yang disebut ustazah, kiai, yang sudah hafid Quran, hafalan ini itu. Ingat, jangan pernah lupakan kebaikan keluarga, tetangga, saudara kita, apalagi orang tua kita. Walaupun engkau bandingkan dengan siapa saja, karena mereka sudah baik sebelum kita bisa apa-apa. Paham itu teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya bisa berbagi dan berbagi di sebuah sosial media ini, wadah yang namanya YouTube. Terima kasih teman sedulur. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.